Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Kenapa saya nyanyi lagu itu hari ini? Karena ada kaitannya dengan teman yang ingin saya kunjungi hari ini. Seorang teman yang sedang diuji dengan cobaan yang luar biasa. Seperti apa kehidupannya, apa yang terjadi, saya yakin hal ini akan mengetuk hati Anda, menginspirasi kisah cinta Anda, dan kita akan mengambil pelajaran dari ini semua. Mari kita cari tahu apa saja yang sudah terjadi dengan mereka. Oke, aku sudah sampai di kediamannya Elin Munchen. Aku akan ketuk pintu, ya. Mudah-mudahan ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Hai Mas. Ya. Mas Adi. Iya ya, oke. Ya. Apa kabar, Mas? Ya. Oke. Silakan. Mas, duduk. Sip, oke. Siap. Ya. Oke, kamu enggak, sini aja dulu, nggak apa-apa. Nanti aku mau ini. Nggak apa-apa. Hai Elin, Assalamualaikum. Ya, gimana? Udah lama ya? Lama ya. Terakhir tuh kapan ya? Terakhir itu dua tahun yang lalu ya Mas ya? Enggak, 3 tahun. Waktu yang 2 gula-gula tuh? 2 tahun ya? Iya, 2 tahun lah terakhir. Iya. Ya, jadi aku dapat informasi tentang Elin gimana-gimana, memang dari Mas Yusuf. Kan dulu satu ini ya? Iya. Satu orkes ya? Dulu kan punya apa namanya, Cup? Tren. Wah. Jadi Elin itu kalau untuk di daerah Tangerang, Tangsel Kabupaten, Kota Madia, Sejagat Tangerang, Serang, Banten, Depok, Jabotabek lah ya, itu adalah nama yang sangat bersinar waktu itu ya, gitu. Jadi salah satu alasan waktu itu kita kerjasama tidak sampai di-create sedemikian rupa karena nyari jadwalnya dia susah banget. Jadi cari jadwal syutingnya, jadwal promo, jadwal rekaman itu susah banget. Waktu itu aku bikin 2 gula-gula, itu tadinya lagunya sebenarnya Cekidot itu sudah sempat syuting. Cuman karena memang waktunya sangat sibuk, sangat repot, sehari bisa 3-4 kali show, gitu ya. Akhirnya lagu itu tertunda dirilis sebelum kemudian dirilis oleh The Host. Mas Irfan, Gilang, Ramzi minta materi lagu yang lucu, punya stoknya Cekidot. Akhirnya dia bikinin musik baru, kamu berkhianat sama dia, ya. Ya, minta maaf dulu. Maaf. Tren musik juga ditinggal sama dia. Iya, gitu. Memang dia spesialis meninggalkan. Pergilah, spesialis pergilah. Nah, begitu aku dengar kabar, tiba-tiba Elin katanya situasinya sakit, gitu. Cuma detail sakitnya sih nggak terlalu tahu sebenarnya waktu itu. Cuman katanya kayak gejala stroke gitu ya. Nah, gitu. Terus, iya. Aku sih belum sampai lumpuhnya dengernya. Terakhir denger informasinya sih kenapa menyangkut Elin, soalnya dia ngabarin katanya Mas Rusdi, maaf waktu itu jual peralatan alat musiknya semua, gitu. Iya Mas. Iya. Iya, sampai habis-habisan semua. Habis ya Mas ya? Iya. Jadi kalau orang sakit ini kan misalnya kita punya apapun yang ada, kita usahakan jangan sampai ngutang lah sama orang gitu. Jadi apapun yang ini kita jual, yang bisa kita jual. Iya. Waktu terakhir saya lagi promo ke radio di Depok waktu itu ya. Saya ketemu, saya mampir ke rumahnya. Rumahnya Mas Rudi itu saat itu saya belum punya rumah malah Mas. Wah gitu ya. Zaman itu kan dia bintang ya, bintang terus sedang
sedang kenceng-kencengnya gitu ya. Kalau bicara job of air-nya mengalahkan artis nasional lah ya gitu. Kalau artis nasional itu kalau tiap seminggu mungkin 3-4 kali, kalau dia sehari bisa 4 kali, 3-4 kali gitu. Kayak minum obat. Iya gitu, kayak minum obat ya. Kalah obat 2-3 kali, ini bisa 4 kali gitu. Jadi itu salah satu alasan waktu itu aku agak kesel sebenarnya waktu itu. Sementara orang-orang ya minta rekaman sama aku, waktunya kapan aja, aku minta waktunya susah. Ya tapi memang kalau dulu kan ada 2 orkes jalan ya, kalau salah Family sama Trend. Tapi gini Mas, pada akhirnya kan bisa dibilang peralatan musik itu adalah senjata pamungkas untuk para pemain musik. Jadi pada saat kita sudah menjual senjata pamungkas, berarti yang lain sudah terjual juga. Rumah sudah nggak ada Mas ya? Udah nggak ada. Mobil udah nggak ada. Aku sih bener-bener langsung deg gitu. Begitu aku dengar Mas Rusdi mau menjual semua peralatan musiknya gitu. Mungkin kalau kemarin jual yang lain-lain, aku masih oke lah ya. Mungkin mau ganti kalau jual mobil. Tapi begitu memang menjual senjata pamungkas, berarti memang situasinya sangat berat gitu. Sekarang posisinya Elin masih pemulihan Elin ya. Jadi dari tahun berapa Mas berarti dia sakit Mas? 2018 tanggal 16 Juni. Ya awal dia sakitnya seperti apa Mas? Awal waktu itu Lebaran. Boleh dikerasin sedikit suaranya Mas ya? Oke. Lebaran, jadi kalau Lebaran itu kan biasa kan kita bertandang gitu ke rumah saudara-saudara itu. Nah, dari siang itu udah mulai kelihatan dia. Kelihatan, jadi turun naik ke rumah saudara-saudara kan ada yang naik, ada yang nanjak, ada yang turun gitu loh Mas. Nah, itu udah mulai minta dipegang, udah mulai nggak kuat gitu. Nah, begitu sorenya kita di kampung itu ada tukang pijit gitu, kali dia capek gitu kan, dipijitin sama ini, udah selesai, udah enakan tuh. Pas mau Isya, kebetulan di kampung itu kan rumah kita di depannya masjid persis. Begitu mau Isya, lagi azan nih, mau azan Isya gitu, udah baru mulai, tiba-tiba dia ambruk. Ambruk itu dengan mulai saat itu juga nggak sadarkan diri. Terus tapi waktu ambruk itu sempat kepegang atau dia jatuh aja? Di samping saya. Tapi emang sebelumnya sudah pernah pingsan? Nggak pernah. Jadi itu pingsan pertama kali langsung ambruk? Iya. Jadi pingsan gitu, sempat saya pegang sebentar. Kemudian lama-lama dia lemes, nggak lama kemudian itu langsung kejang-kejang Mas. Kejang-kejang, habis itu kejang-kejang dia udah nggak sadar. Ini muka ini biru, badan itu biru semua. Kalau bibir tuh warnanya ungu. Ya, Elin inget nggak waktu itu yang dirasakan apa? Nggak inget. Tapi waktu yang terakhir diingat sebelum jatuh tuh apa? Pusing. Habis makan. Terus pusing. Setelah pusing itu udah nggak inget apa-apa. Terus ingetnya setelah itu Mas, berarti kan dia nggak sadar ya pada saat itu. Terus kemudian itu begitu pingsan kan keluar busa kayak orang keracunan itu kan, langsung dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu Tapi ada makan yang aneh-aneh nggak sebelumnya? Nggak. Ya, oke. Terus masuk rumah sakit. Rumah sakit itu dia koma 12 hari. Koma 12 hari. Nggak ingat. Terus siapapun mungkin waktu itu Mas Adi juga kalau jenguk Elin di saat dia koma dia nggak tahu. Iya, nggak tahu. Waktu itu masih sehat ya, berat badan normal apa? Ingat nggak berat badan waktu itu berapa? Cuma tensinya aja yang 48. Terus nggak inget orang-orang jenguk, kamu nggak ada yang inget? Nggak ada yang inget. Jadi waktu itu diagnosanya apa Mas? Waktu itu saraf dan jantung. Ya. Tapi memang jalannya kena jantung, berarti stroke ya katanya ya? Iya, karena dia punya darah rendah, jadi kalau stroke itu hati-hati kita. Kalau stroke itu kan umumnya orang darah tinggi ya, ternyata darah rendah pun bisa kena stroke. Bisa kena stroke. Jadi 12 hari koma, nggak kenal siapa-siapa, pasti lumayan ya biaya pengobatannya ya? Pasti besar ya? Gitu. Apa itu alasan waktu itu jual barang-barang semua? Ya itu untuk awal sih masih alhamdulillah masih bisa teratasi lah. Bisa tabungan lah ya gitu. Iya, masih ada pegangan gitu. Cuman kesini-sininya kan ini udah jalan 2 tahun lebih kan. Sedangkan dia kan berobat itu sampai Purwokerto. Separah apa Mas waktu itu? Kalau boleh cerita situasi sakitnya selama
2 tahun tuh kondisi yang paling parah itu seperti apa? Yang paling parah ya 3 bulan setelah dia koma. Koma? Itu kemana-mana saya bopong sampai Jadi full di tempat tidur? Iya, full di tempat tidur. Makan pun disuapin. Makan disuapin. Minum. Ya sampai sekarang sih tangan itu belum normal. Jadi ada kalanya makan saya suapin gitu loh. Gimana perasaan Elin waktu itu? Biasa hari-harinya penuh dengan kegiatan ya, tiba-tiba harus di tempat tidur, terus lumpuh. Iya. Bisa ngomong waktu itu? Ngomong masih bisa? Ngomong bisa, Aha. cuman tersendat-sendat gitu. Bata-bata. Tapi Bata-bata. perasaan kamu seperti apa waktu itu? Perasaannya ya cuman alhamdulillah masih dikasih selamat, masih dikasih umur panjang. Ya. Iya. Padahal aku udah denger tapi cerita masih bisa. Aku orangnya kuat, jarang bisa ini nangis gitu ya. Tapi cerita kamu, apa yang kamu alami ini memang bisa dialami oleh siapa saja gitu ya. Terus lagi bagus-bagusnya kerjaan, tiba-tiba mendapatkan cobaan yang berat. Iya. Biasanya kan kalau orang dikasih cobaan itu 2 hal. Pertama, dia mungkin bertanya-tanya, kenapa saya begini gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Iya. Kenapa saya begini? Terus waktu itu Elin, bentar ya. Saya kehilangan kata-kata. Ya. 3 bulan itu lumpuh total, makan, semuanya dilakukan di tempat tidur. Tempat tidur semua. Semua. Oke, tapi Elin bersyukur ya, Bersyukur banget. ada suami yang luar biasa jagain kamu ya. Iya. Hmm, Suami, anak, keluarga semuanya selalu support. ya. Ya kan ibaratnya kamu sedang dikasih kemarin si kerjaan yang demikian luar biasa, tiba-tiba dikasih cobaannya nggak tanggung-tanggung nih gitu, ya. Langsung di stop. Langsung di stop semuanya ya gitu. Stopnya plus sakit gitu. Tapi kamu sadar semua yang itu, yang sudah kamu alami itu kamu sadar semua. Sadar. Udah sadar kalau yang 3 bulan udah di rumah tuh, yang udah pulang dari rumah sakit udah sadar itu, udah tahu. Cuma gitu tinggal ngomong aja masih susah. Jadi kalau ngomong masih harus mikir dulu apa gitu. Ya. Itu lumayan juga prosesnya, agak lama. Itu lagu-lagu mas, lagu-lagu yang dia biasa nyanyikan setiap hari itu bisa Lagu-lagu lupa semua. Pak semua. semua lupa. Lagu-lagu lupa Satu semua. Padahal lupa deh. Elin ini termasuk penyanyi yang kalau rekaman cepat banget sih, gitu. Iya. Ya. Jadi daya tangkapnya hilang. Jadi memang kemarin selain darah rendah memang ada penyempitan katanya mas ya, penyempitan itu ya. Terus berapa lama itu nggak bisa nyanyi? Iya 2 tahun. Total. Kan kalau sekarang saya dengar katanya nyanyinya udah mulai normal ya, walaupun badannya belum bisa merasa gitu ya. Katanya maaf pakai baju juga belum bisa ya. Belum bisa. Tinggal itu PR-nya. Belum bisa, kalau yang lain udah bisa sih. Yang lain udah bisa. Udah mulai ini ya gitu. Tapi kalau masih dituntun mungkin ya. Duduk apa kali ya? Oh iya. Oh udah ya, oke. Tapi kuat Elin? Iya, oke ya. Terakhir sih saya sempat dengar sih katanya Elin udah mulai coba-coba berusaha untuk bisa nyanyi lagi gitu. Maksudnya berusaha banget gitu ya. Kan kemarin sempat lupa semua lagu ya Mas ya? Terus begitu kamu mulai pemulihannya seperti apa Mas? Pemulihan ya. Jadi ke dokter juga? Ke dokter masih sekali-kali untuk rawat jalan. Rawat jalan? Nah, paling di rumah aja mas, kegiatan di rumah. Di Latihan depan jalan. Apa terus saya bikinin tempat dia latihan nyanyi gitu, supaya itu kan masuk terapi juga. Terapi ya? Musik memang terapi ya? Iya. Gitu. Saya sih melihat energi dan spiritnya Elin ini luar biasa gitu ya. Jadi kalau bicara kesedihannya sudah kebayang lah sedihnya seperti apa. Justru saya ingin, kenapa saya datang ke Elin terus membuat video ini adalah setiap cobaan itu memang berat, tapi
solusi terbaiknya adalah menghadapinya sebaik-baiknya dan ikhlas. Iya. Ya, jadi Elin beruntung dikelilingi oleh suami, anak yang memang benar-benar sayang sama Elin gitu. Ketakutan apa yang kamu rasakan pada saat sakit itu? Kan kalau di sinetron-sinetron gitu biasanya kan istrinya sakit, suaminya gimana-gimana, keluarganya apa. Pernah kepikiran itu? Iya. Pasti itu. Aha. Manusiawi. Tapi kan tidak terbukti ya. Itu pasti kelihatan itu, Mas. Iya. Cuman kan kita berusaha dari pihak kita berusaha supaya itu jangan terpikirkan oleh yang sakit gitu. Kita harus kasih support terus. Jadi kalau orang sakit itu kayaknya macam-macam yang dipikirkan itu. Tapi dari kita ini yang sehat inilah yang memberi support. Tapi terbukti dia mengorbankan segalanya buat kamu loh. Ya. Dia rela kehilangan semuanya buat kamu. Rumah nanti rezeki sehat lagi bisa dicari. Ya, mobil nanti bisa dibeli lagi. Ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, karir bisa normal kembali, tapi mendapatkan orang yang sayang sama kamu seperti yang sudah kamu peroleh dari suami kamu itu anugerah luar biasa. Oke, ada tisu nggak sih? Hah? Oke, ya, karena kamu luar biasa, gitu ya. Saya tambah suka sama kamu, tambah ngefans. Artinya Elin adalah sosok yang luar biasa menurut aku. Dari dulu saya emang udah baik, orangnya kalau kerja itu dulu tertib, disiplin gitu ya. Sesibuk-sibuknya dia, sebenarnya kan dulu duet ya. Dulu kan yang nggak nyatu tuh salah satunya bisa, satunya enggak gitu ya. Tapi Elin sebenarnya selalu berusaha untuk memberikan solusi biar berjalan kerjasamanya enak gitu. Nah, katanya nyanyi juga udah mulai bisa. Terus sudah sempat katanya diundang streaming ya. Iya. Itu luar biasa loh. Maksudnya dalam kondisi masih begini kamu masih nyempet-nyempetin ya gitu. Hanya seniman sejati yang bisa melakukan itu gitu loh. Kenapa kamu tiba-tiba sudah mau ngambil streaming apa gitu? Udah pengen banget nyanyi. Pengen banget nyanyi. Nanti kita bikin streaming di sini. Udah pengen banget nyanyi. Terus ketemu teman-teman. Iya. Lama juga ketemu teman-teman kan. Ya. Terus putrinya juga ikut nyanyi ya, Lala ya? Iya. Dan suaranya keren loh. Kemarin aku lihat sempat kamu nyanyi di Tikam Asmara. Itu lagu susah. Kelepas dengan ikhlas. Lagu apa lagi yang Weni? Lagu Weni? Kalau tak dulu, sombong kamu ya. Sombong, nyanyinya lagu-lagu yang ini gitu ya, seolah-olah gue anaknya Elin Munchen gitu. Gitu ya. Saya sih kayaknya nanti perlu punya wawancara khusus sama kamu ya. Kan udah mulai bisa nyanyi. Pasti penonton channel saya ingin ngelihat kamu nyanyi gitu. Apakah sudah sebagus dulu lagi suaranya gitu. Ada nggak lagu yang kayaknya apa? Lagunya kan banyak hafal gitu. Sudah mulai banyak hafal sekarang lagi. Kayaknya gitar boleh kali ya sebenarnya. Pakai gitar dong. Kita bawa gitar tadi ngamen dulu Mas, jalan Mas gitu. Selama sakit ini kayaknya sering nyanyiin lagu Cintai Karena Arwah. Bukan karena ada saya kan. Ada sesuatu kali. Suka juga. Ada sesuatu kali dia. Ya. Karena apa ya, itu udah bagai kayak salah satu pengalaman hidup saya juga. Soundtrack hidup kamu ya? Iya. Tapi boleh percaya boleh enggak loh. Tadi saya berangkat sama dia, kita openingnya nyanyi lagu itu loh. Caka. Kok bisa pas ya? Bisa pas ya? Kenapa? Masih sayang sama saya kan, makanya masih dikasih kesempatan. Gitu. Tapi nggak apa-apa nih kalau nyanyi sedikit. Insya Allah. Cuman ya masih gitu. Iya. Tenggorokannya masih rada-rada kaku. Iya ya. Oke, coba nadanya di mana? V, sinian V, deketin V ya. Deketin V. Oke. Tapi paling juga nyanyinya di tempo saya tuh yang masih. Oh iya. 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 Coba Mas, saya minta itu Mas. Nah, oke. Masih suka itu lah. Oke. Cintai segitu. Cintai aku karena Allah. Mas, ini Mas peluk Mas, ya deketan Mas ya. Oke, ya. Kamu juga boleh sini ya, sinian ya. Oke, yuk. Oke, teman-teman. Tapi beneran El ini nggak apa-apa, disuruh nyanyi. Insya Allah. Ya, beneran ya. Jadi mudah-mudahan memang musik menjadi terapi yang baik buat kamu sehingga cepat sembuh gitu ya. Iya. Oke. Terapinya itu. Saya sih penasaran pengen dengar kamu nyanyi setelah sekarang gitu. Masih rada-rada kaku aja. Oke. Cengkoknya. Coba.
Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, ku jadikan saksi cinta hanya Allah yang Maha Cinta. Ya, notnya sudah tidak fals. Ya, notnya bener, cuma memang tempo. Iya, tempo Iya. sama lirik kadang-kadang lupa ngasih Oke, kayak coba. gitu. Jadi Coba, pemusikan kalau ngiringin coba, ini. coba ambil ini, yang ini. Tangan kiri. Iya. Soalnya saya dapat cerita kemarin waktu streaming, katanya kamu di sawer nggak bisa ambil sawerannya. Iya. Padahal waktu dulu rakus banget Rakus kan. banget. Kalau dulu lincah banget. Jangan sampai- Bisa kemarin jatuh, jadi nggak tahu orang ngasih itu jadi lepas. Nah, jadi gini ya teman-teman di sana, Elin tuh kemarin yang dia kan memang motoriknya belum bagus ya. belum bagus. Jadi pakai baju pun belum bagus. Nah, jadi kalau pegang mic juga gemeteran. Terus kalau ada yang nyawer nggak bisa ngambil sawerannya gitu. Iya, gitu ya. Iya, yang kiri. Sampai sekarang masih. Emang nggak bisa, yang kiri masih belum bisa. Oh, belum bisa. Berarti kalau nanti harus diakalin itu bagaimana caranya ya sawerannya masukin bawa tas gitu. Masih ikat kardus kali di sini. Gitu. Saya kok pengen ngajak kamu rekaman ya? Masih mau? Mau. Iya. Jadi apa Kalau namanya? penyanyi dia semangat banget ya, Mas. Ya. Nggak tahu apa suaranya masih stabil menurut saya, cuman memang tempo Iya. mungkin karena kaitannya dengan motorik ya. Sama Kayaknya- power aja sih. Ya, ini kan bertiga penyanyi nih. Gimana kalau kita suruh nyanyi mereka semua ya? Bikin ini ya, enggak satu-satu. Ini kan slow rock. Kalau itu lagu Spells Grand Final, Spesialis. gitu. Ya, Iya, ya. keluarga musik. ya. Untuk semuanya intinya saya tidak bermaksud untuk mengekspos mungkin bisa dibilang musibah ya, gitu yang ini ya. Ya, karena saya pernah dengar bahwa sakit itu menghapus dosa-dosa kita. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan sudah dikasih cobaan sakit seperti ini, setelah sembuh, Elin terlahir kembali sebagai wanita yang suci. Begitu juga keluarga ya. Saya doakan mudah-mudahan semua masalah dan musibah yang dialami oleh Elin dan keluarga, Mas Rusdi, Lala, itu membawa berkah, menghapuskan mungkin ada kesalahan-kesalahan masa lalu, menghapuskan dosa sehingga ke depan hidup lebih berkah dan menjalaninya lagi dengan lebih baik. Ya, untuk kalian semua, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi, karena kalau yang namanya sakit datang bisa kapan saja, kepada siapa saja, dan kalau sudah sakit apa saja bisa terjual ya Mas ya. Iya. Jadi sekarang habis semua. Tinggalnya berarti di rumah siapa Mas? Ini saya untung masih punya sahabat yang bisa membantu, jadi kita tinggal di rumah beliau. Ya, saya ingin sekali ketemu dengan sahabatnya Mas itu. Nanti kalau ada boleh ya. Ya, jadi di balik semua musibah juga pasti ada orang-orang baik yang akan datang. Mungkin bukan dari keluarga, mungkin dari bukan siapa-siapa, tapi memang orang lain. Dan saya rasa itu adalah karma baik, mungkin atas kelakuan, mungkin hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh entah Mas Rusdi, Elin, atau keluarganya, gitu ya. Jadi jangan pernah kita takut untuk melakukan hal-hal yang baik. Iya. Elin, terima kasih waktunya ya. Jadi doakan saya bisa mendapatkan lagu yang cocok buat kamu. Ya. Senang banget Ya. ya. Tapi ini ya harus dilatih terus nanti. Pokoknya saya inginnya nanti begitu rekaman udah bisa nerima saweran ya. Amin, amin. Ya, gitu. Pemulihannya lebih cepat. Gitu. Oke, terima kasih. Makasih banyak ya. Ya, Kak. cepat sembuh, Mas. Terima kasih Mas Adi ya udah dikunjungin ya. Terima kasih. Ya.
Asyik sukses Sehat. ya. Aku ikut Oke. bangga sama kamu ini.